Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal untuk persiapan penilaian harian 1, yaitu tentang skala dan perbandingan. Nah, baiklah langsung saja untuk memulai pembahasan kali ini, marilah kita simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Soal yang pertama yaitu tentang skala. Soalnya berbunyi, sebuah peta dibuat dengan skala 1:2.500.000. Jika jarak sebenarnya adalah 400 km, maka jarak peta adalah berapa? Nah, dari soal ini kita tulis dulu yang diketahuinya apa. Nah, di soal tersebut diketahui suatu skalanya yaitu 1:2.500.000. Nah, selanjutnya diketahui juga jarak sebenarnya atau kita singkat JS, yaitu 400 km. Yang ditanyakan itu, maka jarak pada peta adalah yang ditanyakan itu berarti JP, jarak pada peta. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian pasti ingat rumus tentang skala atau segitiganya, yaitu seperti ini. S di sini JP, skala itu kan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kalau misalkan yang ditanyakannya JP, berarti yang kita pakai ini skala dikali dengan JS. JP sama dengan skala dikali dengan JS. Nah, di soal tersebut diketahui skalanya yaitu 1:2.500.000. Sedangkan jarak sebenarnya yaitu 400 km. Nah, untuk mencari jarak pada peta, biasanya itu satuannya dalam bentuk cm. Nah, di sini kan jarak sebenarnya ini masih dalam satuan kilometer. Kita ubah dulu ke bentuk cm, berarti dikali dengan berapa? Dikali dengan 100.000. Maaf. Berarti kan kalau dikali 100.000, kita tinggal tambahkan nolnya 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini jarak sebenarnya itu 40 juta. 1 dikali 40 juta dibagi 2.500.000 berapa? Nah, di sini kan ada nolnya 5. Itu bisa kita coret yang 5. Berarti didapat 400 dibagi 25. 400 dibagi 25 itu sama dengan 16 cm satuannya. Nah, itu caranya ya, untuk mencari jarak pada peta. Soal tentang skala. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan itu skala atau jarak sebenarnya? Kalian tinggal otak-atik aja dari segitiga skala ini. Nah, jangan lupa di soal skala ini perhatikan juga satuannya seperti ini nih. Kan di sini jarak sebenarnya itu dalam kilometer, berarti kita harus ubah dulu ke sentimeter. Terus jika yang ditanyakannya skala, itu juga dalam sentimeter biasanya. Dan jangan lupa perhatikan juga cara membaginya. Cara membaginya itu kadang suka salah, jadi harus teliti. Lanjut, soal yang kedua yaitu masih tentang skala. Soalnya itu berbunyi, sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 16 cm dikali 10 cm. Jika denah tanah tersebut mempunyai skala 1:500, maka luas tanah sesungguhnya adalah berapa? Di soal ini diketahuinya apa? Kita tulis dulu seperti biasa, diketahui yaitu panjang ya, panjang dan lebar. Ini kan panjang, ini lebarnya, persegi panjangnya. Bentuknya itu persegi panjang. Kita singkat saja, misalkan panjang denah. Panjang denahnya itu diketahui
16 cm. Terus lebar denahnya 10 cm. Diketahui juga apa skala ya. Skalanya itu 1:500. Yang ditanyakan itu luasnya. Luas tanah sesungguhnya. Nah, untuk mencari luas, kita kan harus tahu dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, karena luas itu kan rumusnya panjang dikali lebar. Berarti kan di sini panjang itu panjang sebenarnya dan lebarnya itu lebar sebenarnya. Sebelum masuk ke rumus luas ini, kita cari dulu panjang sebenarnya dari yang diketahuinya. Kan PS di sini. Berarti kan PS itu kan panjang sebenarnya. Kalau di rumus skala, berarti jika ditanyakan PS, berarti rumusnya itu JP per S kan. Di situ atau bukan JP, karena di sini PD berarti kan. PD, maaf. Hapus dulu. PD panjang denah. Panjang denah dibagi dengan skala. Panjang denahnya diketahui 16 per skalanya 1:500. Kalau pecahan dibagi lagi, berarti kan bisa kita ubah ke bentuk perkalian. Berarti di sini 16 dikali 500 per 1. Nah, satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 16 dikali 500 tuh didapat 16 dikali 500 ya. Hasilnya itu 8.000 cm. Nah, ini masih dalam cm. Terus panjang lebar sebenarnya yang kita tanyakan. Berarti di sini rumusnya lebar denah dibagi skala, sama ya. Lebar denahnya 10 per 1:500, berarti sama dengan 10 dikali 500, yaitu sama dengan 5.000 cm. Nah, biasanya luas sebenarnya biasanya hitungannya dalam meter. Berarti kita ubah lagi cm ini ke meter. Ya kan? 8.000 cm jika kita ubah ke meter berarti berapa? Dibagi dengan 100, yaitu didapat 80 meter. Yang ini 5.000 dibagi 100 yaitu 50 meter. Nah, jika sudah dapat nilai panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, baru kita masukkan ke rumus luas. Berarti panjang sebenarnya di sini yaitu 80 dikali 50, yaitu didapat 4.000. Ya, didapat 4.000. Jadi luasnya itu 4.000 meter. Ingat, satuan luas itu yaitu persegi. Berarti di sini 4.000 meter persegi. Nah, itu cara menjawab soal skala. Macam-macam soal skala. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Ini tentang perbandingan, jumlah dan perbandingan. Jumlah uang Farid dan Farah adalah 220.000. Jika uang Farid dan uang Farah berbanding 5/6, maka besar uang Farid adalah berapa? Coba lihat, di sini yang diketahuinya apa? Di sini diketahuinya jumlah uang ya, jumlah uang Farid. Atau kita singkat aja JML. Jumlah uang Farid dan Farah. Yaitu 220.000. Terus juga diketahui perbandingan uang Farid dan Farah. Kita singkat aja di sini perbandingan antara uang Farid dan Farah. Yaitu diketahui 5/6.
Yang ditanyakan itu besar uang Farid berapa? Uang Farid. Nah, jika yang ditanyakannya uang Farid, caranya itu berarti yang kita tanyakan itu uang Farid sama dengan rumusnya itu perbandingan uang Farid atau Bapak singkat P, perbandingan uang Farid. Berarti kalau yang ditanyakan itu jadi pembilang ya. Karena yang ditanyakan Farid. Per apa? Karena di sini kasusnya jumlah, berarti kita jumlahkan jumlah perbandingannya dibagi jumlah perbandingannya, jumlah perbandingan. Nah, gini caranya. Dikali jumlah uang. Jumlah uang. Ya. Nah, jumlah perbandingannya kan belum tahu. Kita cari dulu jumlah perbandingannya. Ini kita jumlahkan. Ini kan perbandingan Farid itu kan 5, sedangkan perbandingan Farah itu kan 6. Berarti kalau kita jumlahkan yaitu jadi 5 tambah 6 yaitu 11. Nah, jika sudah semua kita dapat yang diketahuinya, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Oke, ke sini ya. Kita lanjutkan ke sini aja. Sama dengan berarti perbandingan uang Faridnya itu kan 5/11 dikali jumlah uangnya itu 220.000. Nah, ada yang bisa dicoret? Nah, kalau ada kita coret. Bisa ya. 22 bagi 11 itu kan 2. Jadi 20.000 dikali 5, yaitu sama dengan 100.000. 100.000. Jadi didapat maka jumlah uang Farid adalah 100.000. Itu ya. Caranya itu seperti ini. Jangan lupa dikasih kesimpulan juga. Bapak ulang lagi. Kalau misalkan yang ditanyakannya uang Farid, berarti rumusnya itu perbandingan uang Farid dibagi jumlah perbandingannya, karena di sini kebetulan tentang jumlah, dikali dengan jumlah uangnya yang diketahui. Ini Bapak tandai rumusnya. Kalau misalkan yang ditanyakan uang Farah gimana? Berarti uang Farah sama dengan perbandingan uang Farah dibagi dengan jumlah perbandingan dikali jumlah uang. Sama aja. Caranya sama. Atau kalau misalkan sudah diketahui jumlah uang Faridnya, kalau yang ditanyakan uang Farah berarti tinggal 220.000 dikurang 100.000. Di sini sudah ketahuan uang Farahnya itu sama dengan 120.000. Karena 220.000 dikurang 100.000. Ini tentang jumlah perbandingan.